Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak semua. Salam sehat, salam semangat ya untuk kita semua pada hari ini. Nah, sebelum mulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kita diberi kemudahan dalam memahami materi kita pada hari ini. Nah, baik anak-anak, silahkan kalian siapkan dulu alat tulis dan bukunya. Ibu punya sebuah ilustrasi nih untuk kalian. Silahkan kalian simak ya ilustrasi ibu dengan baik. Nah, jadi kira-kira manakah yang lebih nyaman saat kalian sendiri atau saat kalian berkumpul dengan teman? Nah, gimana nih? Kalian lebih suka yang mana anak-anak? Yaps, saat melakukan sesuatu bersama teman, pekerjaan pun juga akan terasa lebih ringan dibandingkan kita melakukannya secara sendiri. Nah, jadi hal ini juga sama ketika kita sedang mencari jodoh. Wah, mengapa demikian? Jawabannya adalah untuk menghasilkan zat baru, maka zat yang berbeda akan melihat kecocokannya satu dengan yang lainnya. Dan apabila kedua zat tersebut cocok, maka zat tersebut akan mendekat dan akhirnya mereka akan jadian. Nah, jadi seperti itu anak-anak. Kian halnya dengan unsur-unsur yang ada di alam, yang kebanyakan tidak dalam keadaan bebas, melainkan mereka selalu berikatan. Nah, dari beberapa ilustrasi tersebut, berkaitan loh dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai ikatan kimia. Nah, jadi kita akan belajar tentang ikatan kimia nih. Baik anak-anak, perlu kita ketahui juga bahwa unsur-unsur yang ada di alam itu cenderung ingin mencapai suatu kestabilan. Nah, kestabilan ini diperoleh dengan cara mereka bergabung dengan unsur yang lain, lalu mereka membentuk suatu molekul atau suatu senyawa yang lebih stabil tentunya. Nah, kemampuan bergabung tersebut terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antar unsur atom. Nah, gaya tarik-menarik inilah yang membentuk suatu senyawa kimia, kemudian disebut dengan ikatan kimia anak-anak. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang konsep ikatan kimia dengan tujuan pembelajaran. Nah, setelah kalian mengamati video pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan jenis-jenis ikatan kimia dengan baik. Nah, berkaitan dengan konsep ikatan kimia, kita mengenal istilah elektronegativitas. Nah, jadi anak-anak, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan elektronegativitas? Nah, kalian tahu tidak? Yaps, benar sekali. Jadi elektronegativitas ialah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam penggabungan kimia. Nah, jadi dari unsur logam sendiri itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama, mudah menyerah elektron. 2, membentuk kation. 3, bersifat elektropositif. Nah, jadi yang kedua, dari unsur non-logam juga memiliki sifat sendiri. Yang pertama, menerima elektron, membentuk anion, dan bersifat elektronegatif. Nah, apabila selisih elektronegativitas itu besar, maka akan terjadi perpindahan elektron dan dikenal sebagai ikatan ionik. Dan apabila selisih elektronegativitasnya itu kecil dan elektron digunakan secara bersama, maka disebut dengan ikatan kovalen. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan kalian simak penjelasan dari ibu dengan baik. Jadi, ada 3 cara atom saling berikatan. Yang pertama, ikatan ion. Yang kedua ialah ikatan kovalen dan ikatan logam. Ikatan ion merupakan ikatan yang terjadi antara unsur logam dengan unsur yang non-logam. Nah, ikatan ion ini akan terjadi apabila suatu atom memberikan elektron dan atom lain yang menerima elektronnya. Nah, singkatnya adalah serah terima elektron. Jadi, yang akan memberi adalah dia yang kelebihan elektron. Nah, sedangkan yang akan menerima adalah dia yang kekurangan elektron. Nah, yang memberikan itu akan menjadi ion positif dan yang akan menerima akan menjadi ion negatif.
maka akan ada daya tarik-menarik antara ion positif dengan ion negatif, sehingga akan terjadi ikatan ion. Sebagai contoh atom Na dan Cl, atom Na yang merupakan golongan 1A memiliki nomor atom 11 dengan konfigurasi 281. Nah, berarti atom Na memiliki 1 elektron valensi, sedangkan Cl merupakan atom golongan 7A memiliki nomor atom 17 dengan konfigurasi 287. Biar sama-sama oktet, maka atom Na lebih suka ngasih 1 elektronnya ke atom Cl dan bakal ngebentuk senyawa NaCl. Dalam hal ini terjadi proses serah terima elektron. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai ikatan logam. Nah, ini yang terakhir ya anak-anak. Jadi ikatan logam terjadi antara atom logam dengan atom logam juga dalam suatu unsur lain. Nah, ingat, atom logam akan cenderung melepaskan elektronnya sehingga membentuk ion positif. Lalu anak-anak, bagaimana cara terjadinya ikatan logam jika sama-sama bermuatan positif? Nah, jadi ikatan logam adalah gaya tarik-menarik antara ion-ion bermuatan positif dengan elektron-elektron pada kulit valensi pada suatu atom unsur logam. Baik anak-anak, contoh kali ini adalah unsur Na. Jadi di dalam unsur Na tentunya terdapat atom-atom Na ya. Nah, jadi atom Na ini memiliki konfigurasi elektron 281 yang masing-masing atom akan melepas elektron valensinya sehingga membentuk ion positif atau Na+. Nah, jadi atom-atom Na yang ada di dalam unsur Na, masing-masing atom ini akan melepaskan elektronnya ke sekitarnya dan membentuk ion positif. Nah, anak-anak, ternyata karena elektron itu bermuatan negatif, maka elektron itu akan melakukan gaya tarik-menarik dengan ion positif lainnya yang ada di sekitarnya. Nah, perlu kalian garis bawahi yang ada di sekitarnya ya anak-anak. Nah, gaya tarik-menarik inilah yang kemudian disebut dengan ikatan logam. Baik anak-anak, tadi kita telah mempelajari mengenai jenis-jenis ikatan, khususnya pada ikatan ion dan ikatan logam. Mari kita simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama adalah ikatan ion yang terjadi akibat serah terima elektron. Dan yang kedua adalah ikatan logam yang terjadi pada unsur logam. Baik anak-anak, jika ada yang kurang jelas dari penjelasan yang Ibu sampaikan, silakan kalian tuliskan pertanyaan pada kolom komentar di bawah ini. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai ikatan kovalen. Jangan lupa persiapkan diri kalian untuk pembelajaran selanjutnya ya. See you anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.